Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu jarak antar titik. Ya, ini merupakan materi matematika wajib kelas 12 yang bab pertama. Oke, langsung aja. Diketahui suatu balok ABCD EFGH. Oke, ini adalah baloknya. Ini balok ABCD EFGH ya. Lalu dengan rusuk AB adalah 5. Oke, di sininya 5. Lalu AD sama dengan 4. Ya. Lalu AE sama dengan 3. AE sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah jarak titik H ke B. H ke B. Berarti hanya di sini, B-nya di sini kan. Nah, kalau kita mencari jarak antar titik, itu akan membentuk suatu garis. Ya, jadi jarak titik H ke B itu adalah garis HB. Ya, garis HB kalau kita hubungkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa ukuran dari garis HB. Nah, kita kalau misalkan mau cari suatu panjang garis dari suatu dimensi 3, yang pertama harus kalian lakukan adalah kamu cari segitiga yang menjadi pembentuk dari garis itu. Ya, yang terdapat garis itu. Ada segitiga yang terdapat garis yang kita tanyakan. Misalkan segitiga yang bisa kita pakai adalah segitiga HDP. Ya, segitiga HDP. Dengan segitiga HDP ini adalah siku-siku di D. Ya, siku-siku di D. Jadi, kita perhatikan segitiga HDP. Nah, untuk segitiganya ini terserah ya. Yang penting kita milih segitiga yang ada garis HB-nya. Ya, yang ada garis HB-nya. Bisa aja segitiga HFB. Nah, terserah. Yang intinya ada garis HB. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan segitiga HDP itu seperti ini. Oke, seperti ini ya. Di sini H, di sini D, di sini B. Oke, ini D dengan siku-siku di D. Nah, HD sendiri adalah sisi tegak ya, sama dengan 3. Karena HD sama dengan AE. Maka HD sama dengan 3 dan DB. Nah, di sini DB adalah diagonal bidang. Ya, di mana DB bisa dicari adalah segi dari segitiga ADB. Ya, di mana DB ini adalah sisi miring dari segitiga ADB ya, dengan siku-sikunya di A. Berarti DB itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, atau akar dari 16 tambah 25 sama dengan akar 41 ya. Berarti di sini diketahui bahwa DB-nya itu adalah akar 41. Nah, berarti untuk mencari HB bagaimana? Tentu kita bisa pakai Pythagoras kembali ya, karena ini adalah segitiga siku-siku dengan HB adalah sisi miring. Maka HB itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ya kan? 3 kuadrat ditambah akar 41 dikuadratkan ya, masing-masing sisi dikuadratkan. Jadi aku punya 3 kuadrat sama dengan 9, akar 41 dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jadi aku punya akar 9 tambah 41 sama dengan akar 50, atau akar 25 kali 2, akar 25 sama dengan 5, akar 2 ya. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu. Ya, jadi langkah pertama untuk mencari jarak titik itu adalah kamu hubungkan menjadi satu ruas garis ya. HB berarti nanti nyari garis HB. Lalu langkah kedua adalah kamu tentukan segitiga. Ya, kamu tentukan segitiga yang terdapat garis itu. Yang terdapat garis yang ditanyakan. Untuk segitiganya itu terserah kalian. Intinya pokoknya ada garis itu dan membentuk segitiga siku-siku. Ya, biar lebih mudah.
Lalu kita bisa pakai Pitagoras seperti ini. Nanti ketemu hasilnya. Oke, nomor 14. Diberikan sebuah balok PQRS TUVW dengan PQ 4 cm, QR-nya 6, lalu PT-nya 5. Oke, gambarnya seperti ini. Di sini ada balok PQRS. Ingat ya, dalam kita membuat suatu balok atau suatu gambar dimensi 3 itu harus urut. Ya, harus urut. PQRS. Jadi PQRS. Jadi memutar ya. TUVW gitu. Jadi jangan diacak-acak karena di sini ada ketentuan. Ya, kalau misalkan diacak nanti gambarnya akan salah, ukurannya akan salah. Jadi harus urut, muter ya, muter urut. Lalu di sini diketahui PQ-nya 4. Oke. Lalu QR-nya adalah 6. Oke, di sini 6, PT-nya adalah 5. Oke, jadi sisi tegaknya adalah 5. Yang ditanyakan adalah jarak titik P dan titik V. Titik P ada di sini, titik V ada di sana. Ya, jadi kalau kita hubungkan seperti ini. Nah, sama halnya kayak tadi, karena kita menghitung jarak antara titik P dan V, maka kita menghitung besar garis PV. Ya, panjang garis PV. Lah, gimana cara kita menghitung garis PV? Ya, tadi itu, kamu tentukan segitiga, ya, segitiga siku-siku yang terdapat garis PV. Ya, terserah. Misalkan segitiga yang kita pilih adalah segitiga PRV. Ya, PRV. Nah, di mana siku-sikunya di sini di R, ya, siku-sikunya di R. Jadi kalau kita gambarkan segitiga PRV, oke, seperti ini. Oke, siku-sikunya di R di sini, lalu di sini V, di sini P. Seperti itu, ya. Lalu kita identifikasi satu-satu. Di sini ada PR. Ya, PR adalah diagonal bidang dari bidang PQRS, ya, di mana PR bisa kita cari pakai Pitagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ya kan? Di sini siku-sikunya di Kia. Karena di sini balok, pasti bawahnya itu adalah persegi panjang, ya. Siku-sikunya di Ki. Jadi PR sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan akar 16 ditambah 36. Ya, sama dengan akar 52 ya. Akar 52. Nah, setelah itu kita cari VR. Oke, ini adalah PR. PR-nya akar 52. Lalu kita cari VR. VR adalah sisi tegak ya. Di mana sisi tegaknya itu adalah 5 di sini. Sama aja dengan TP kan? Berarti di sini 5. Nah, bagaimana untuk PV? Nah, berarti untuk PV ya kita bisa pakai Pitagoras ya. Kita bisa pakai Pitagoras dengan PV itu adalah akar dari karena PV adalah sisi miring, berarti kita bisa menjumlahkan ini masing-masing kuadratnya. 5 kuadrat ditambah akar 52 kuadrat. Oke, 5 kuadrat sama dengan 25. Akar 52 kuadrat sama dengan 52. Karena di sini ada akar, kena kuadrat, akarnya hilang. Jadi sama aja dengan akar 77. Seperti itu ya. Jadi di sini jawabannya yang D. Seperti itu. Semoga paham. Jadi langkahnya sama. Ya, kita hubungkan menjadi satu ruas garis, kita cari segitiga yang ada garis itu. Ya. Segitiga siku-siku. Oke, soal selanjutnya. Diketahui prisma teratur segitiga ABC. Oke, karena di sini prisma, jadi antara alas sama tutupnya itu sama ya. ABC berarti alasnya segitiga ABC, ABC. Oke, di sini ada keterangan sudah bahwa ABC ini adalah segitiga
sama sisi ya, dengan masing-masing sisinya adalah 4 dan rusuk tegaknya adalah 5 akar 3. Oke, di sini ada rusuk tegak yaitu 5 akar 3. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik F. Oke, A-nya di sini, F-nya di sana. Nah, lalu kita hubungkan dengan ruas garis. Oke, kita hubungkan dengan garis A sama F, jadinya seperti ini. Nah, sama halnya kayak tadi, untuk mencari AF, ya kan, berarti jarak antara A ke F itu adalah AF. Itu kita mencari segitiga atau memilih segitiga yang ada garis AF-nya. Ya, di sini macam-macam, bisa aja segitiga ADF atau ACF. Ya, terserah kamu. Misalkan aku pilih segitiga ADF. Perhatikan segitiga ADF. Ya, dimana kalau kita gambarkan segitiga ADF seperti ini. Oke, di sini jelas siku-sikunya di D ya, ADF. Oke, di sini AD-nya adalah rusuk tegaknya yaitu 5 akar 3. DF-nya di sini adalah sisi dari ini, ya kan? 4. Maka untuk mencari AF itu kita bisa pakai Pythagoras kembali ya. Jadi AF itu sama dengan akar dari, karena AF adalah sisi miring, maka penjumlahan dari kuadrat masing-masing. Jadi 4 kuadrat ditambah 5 akar 3 dikuadratkan. Jadi akar 16 ditambah, oke di sini ada 5 kali akar 3 kan dikuadratkan. Ingat sifat eksponen, kalau ada perkalian, ada dua bilangan dikalikan lalu dipangkatkan, maka kita bisa pecah ya. Jadi 5 kuadrat akar 3 kuadrat. Jadi sama aja dengan 25 kali 3. Ya, sama dengan 75. Jadi ini sama dengan 75. Nah, seperti ini. Akar 16 tambah 75 sama dengan akar 91. Ya, akar 91. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke. Soal selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH. Oke, di sini kubus berarti. Nah, oke, ini kubusnya ABCD EFGH. Ingat ya, dalam menamai suatu bangun ruang harus urut. ABCD EFGH, muter dan urut. Lalu diketahui panjang rusuknya adalah 6. Berarti di sini 6 semuanya. 6, di sini juga 6. Titik O adalah perpotongan antara garis AC dan garis BD. AC, oke, AC-nya di sini. Ini adalah AC. Lalu dan BD. Oke. BD di sini. Jadi perpotongan antara dua diagonal ya. Atau di sini berarti O itu adalah titik tengah dari bidang ABCD. Ya, karena di sini perpotongan antara dua diagonal, berarti O itu adalah titik tengah bidang itu maksudnya. Lalu yang ditanyakan adalah jarak H ke O. Oke, jarak H ke O. Aku pakai warna lain aja biar lebih jelas. H-nya di sini, O-nya di sini. Ya, maka kalau kita hubungkan menjadi HO. Ya, HO. HO-nya berapa? Nah, sama. Dalam mencari HO, kita pilih segitiga yang terdapat garis HO-nya, ya, yang ada garis HO. Di situ kita bisa pakai segitiga ini, ya kan? Ini udah jelas segitiganya, yaitu segitiga HDO. Perhatikan segitiga HDO. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, ini O, ini H, ini D. Nah, di sini jelas-jelas bahwa siku-sikunya di D ya, siku-sikunya di D. Terus kita mencari HO. Oke, di sini ada HO, HD sama DO. HD itu adalah rusuk tegak ya, rusuk tegak. Atau di sini berarti 6 kan?
lalu DO. Nah, perhatikan bahwa DO itu adalah setengah dari DB, ya, setengah dari DB. Dengan DB itu adalah diagonal bidang, ya kan? Diagonal bidang. Nah, diagonal bidang dari kubus itu adalah rusuh akar 2 atau sisi akar 2. Di sini karena 6, berarti 6 akar 2. Ya, DB itu sama dengan 6 akar 2. Jadi setengah kali 6 akar 2. Lalu kita operasikan 2 sama 6, 1, 3 kan? Hasilnya DO-nya adalah 3 akar 2. Ya, seperti ini. Ada HD, ada DO, maka akan sangat mudah sekali kita mencari HO, ya. Akan sangat mudah sekali kita kita nyari HO dengan cara Pitagoras, ya, karena ini adalah segitiga siku-siku. Dengan HO adalah sisi miring, berarti HO sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat, ya. Seperti halnya tadi, kalau aku punya perkalian ini berarti bisa dipecah. 6 kuadrat sama dengan 36, 3 akar 2 kuadrat terus berarti sama dengan 9. 3 kuadrat dikali akar 2 kuadrat yaitu 2, ya. Atau akar 36 ditambah 18, ya. Berarti di sini sama dengan akar dari 54. Ya, akar 54, akar 54 sama dengan akar 9 kali 6, atau di sini berarti 3 akar 6, ya. Jadi jawabannya yang A, seperti itu, 3 akar 6. Ya, jadi untuk cara mencari jarak titik ke titik itu adalah kamu tarik garis antara kedua titik itu menjadi suatu garis HO gitu atau AB gitu. Terus kamu tentukan segitiga yang mengandung garis itu. Ya, tentukan segitiga siku-siku yang mengandung garis itu. Ya, setelah itu ya kamu identifikasi kira-kira sisi mana aja yang diperlukan, yang bisa kita cari. Seperti itu, ya. Kita identifikasi satu-satu. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan kita untuk mencari jarak titik ke titik atau antar titik di dimensi 3. Ya, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ataupun bisa menghubungi Bu Vina langsung lewat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.